Selamat malam saudaraku. Shalom. Pada malam hari ini mari kita kembali dalam Miracle Night Service. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita pada Tuhan. Hari ini kita mau sembah Yesus Kristus Sang Raja. Bimbing kami Roh Kudus, bahwa kami menghadap tahta kudus. Kami rindu untuk berhadapan dengan Bapa kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Mari mulai datang pada Tuhan, kita sembah, kita agungkan namanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkasih setiamu Bapa. Kami datang menyembahmu Yesus. Kau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Namamu Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup beri ketenangan, sanggup beri kelegaan. Kami datang padamu Tuhan. Kami sembah namamu ya Yesus. Kami serahkan segala hidup kami Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang ubah hati kami Yesus. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Nyatakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari dikemuliaan bagi Yesus Kristus. Serahkan haleluya. Allah Roh Kudus, setiap kami Roh Kudus, penuhi kami rindu. Ku rindu kau selalu dalam hidup.
berjamaah Tuhan, angkat tanganmu katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus namamu Yesus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Yesus, ku sembah. Kami serahkan hati kami Tuhan, kami yang rindu jamahan Yesus. Yesus, Kau yang mulia bertahta, hanya Kau yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Yesus, mari yang rindu jamaah Tuhan katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan. Kau yang mulia Yesus, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mulialah namamu Yes. Yala 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 bo. Yala 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 basyandara yala basye. Yesus, Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Yala 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 basye keteki yala 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 basye. Kami datang
Yesus, sebab Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari sembah Dia dimanapun Kau berada. Agungkan namanya. Ya Yesus, hanya namamu sanggup pulihkan. Kau sanggup pulihkan kekecewaan hati kami Yesus. Kau sanggup pulihkan sakit penyakit kami Tuhan. Kau sanggup pulihkan keluarga kami Yesus. Kau yang bangkitkan iman kami Tuhan. Kau yang pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia Yesus. Ya Yesus Tuhan. Kami percaya Kau hadir saat ini. Dimanapun kami menyembah-Mu Tuhan, Kau hadir bersama kami Tuhan. Dan kami yakin juga Kau hadir di bangsa kami Indonesia Tuhan. Sebab Kau yang lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami yang bersujud menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyatukan hati kami lewat doa Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Kau yang nyatakan lawatan-Mu atas kami. Atas bangsa kami Tuhan. Kau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir. Nyatakan hadirat-Mu. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami menantikan-Mu Roh Kudus. Mari dengan segenap hati katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Buka hati, katakan, ku buka hati
percaya Kau hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kami rasakan lembut dekapan-Mu, Roh Kudus. Kami mau mengecap manisnya kasih-Mu, Tuhan. Diutus Bapakku, ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari rasakan hadiratnya, mari katakan doa-doa kita pada Tuhan. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Rinduan untuk lebih dekat lagi padamu Yesus. Kami mau lebih lagi mendekat padamu Yesus Tuhan. Oh, ya la ya la basyado. Yes, saat ini kami buka hati kami Tuhan. Kami mau biarkan Roh Kudus melingkupi setiap kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama Roh Kudus-Mu. Jamah kami, lingkupi kami. Mari sekali lagi angkat tangan kita, buka hati kita, katakan, ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kami mau buka hati selebar-lebarnya untuk Engkau, Roh Kudus. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mau rasakan hembusan Roh-Mu, Roh Kudus, berjalan sekali. Yes. Hanya Engkau yang tahu Yesus, apapun yang sedang kami hadapi, baik kesusahan maupun kelimpahan, kami percaya Kau siap
persiapkan untuk setiap kami, untuk kami bisa melewati semua itu Tuhan. Hanya Kaulah sumber kekuatan kami, hanya Kaulah sumber harapan kami Tuhan. Yes. Kami rasakan hadirat-Mu, kami mau rasakan hembusan kasih. Setiap kami yang terbuka bagi-Mu, nyatakanlah oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, berhembuslah. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati, Kau yang mengerti setiap hati kami. Nyatakan Tuhan, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Sekali lagi dengan penuh iman. Oh, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagi-Mu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati kami. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Bekerja Roh Kudus, lingkupi setiap kami. Yala yala bo, yala 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 yala.
hadirat-Mu yang turun atas setiap kami. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Ini yang kami akan selalu lakukan untuk-Mu Yesus. Kasih-Mu Tuhan lebih dari samudra, lebih dari permata. Makasih Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Cinta kasih-Mu Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bersyukur pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
pernah tinggalkan kami. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan, mau datang dengan segenap hati. Yes, Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu. Yang ku nambah hanya kemuliaan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita mau deklarasikan buat bangsa Indonesia. Dari Yesaya 42 ayat 10 sampai 12. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia dari Indonesia. Baiklah laut bergerumu serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduk Indonesia. Baiklah batang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota di Indonesia, dan dengan desa-desa yang didiami Kera. Baiklah bersorak-sorai penduduk Indonesia. Baiklah Indonesia berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah Indonesia memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujiannya kepadanya di pulau-pulau Indonesia. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau hadir untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah Kau menangkan Tuhan, kami yakin Tuhan. Dan biarkan kami terus menyembah-Mu, terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Yes, kami yakin Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Ya Yesus, Kaulah segalanya bagi setiap hidup kami Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku kami mau menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau. Mari katakan dengan segenap hati. Ini keyakinan kami Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
kami bisa rasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir saat kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu kalau Engkau hadir ya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Ada mukjizat-mukjizat ya Tuhan yang Kau berikan buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami penderitaan ya Bapa, yang mengalami sakit, yang lesu ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihibur oleh Tuhan. Tuhan, biarlah malam ini ya Tuhan, malam mukjizat ya Tuhan. Oh ralabasande, mari kita buka hati kita menyembah Tuhan. Oh ralabasande, hadirat-Mu, Engkau hadir ya Tuhan. Ya ralabashe, ya ralabalabalabalabala. Oh ralabasande, kobarkan api Roh-Mu. Haleluya. Kau mencurahkan api penyembahan, api kekudusan, api Roh Kudus. Ye aralabasanda ralabalabalabalabalabalabala. Ye aralamu. Yesus Tuhan. Uralabasanda ralabalabala. Mari katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau ditinggikan atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa ya Roh Kudus. Kami rasakan kemuliaan-Mu, hadirat. Amin. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Engkau terus mengurapi kami, biarlah hati kami terus berkobar-kobar. Ya. Untuk menyembah-Mu, bahwa kami tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita ya Tuhan. Ada kemenangan ya Tuhan Yesus. Amin. Ada damai sejahtera ya Tuhan. Amin. Kami minta ya Roh Kudus. Oh ralabasyada ralab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 ala. Oh ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Mari setiap saudara yang ada dimanapun saat ini berada, menyembah Tuhan, menyembah lebih lagi, teriak minta tolong sama Tuhan, berserulah sama Tuhan. Dia akan mendengar setiap doa-doamu, Dia mendengar setiap jeritan hatimu. Air matamu Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Oh ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh ralab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 ala. Biarlah surga terbuka atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Biarlah firman ini ya Tuhan membangun, membangkitkan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, pakai hidup hamba. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Amin. Banyak orang-orang yang disembuhkan ya Amin. Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami Terima kasih, butuh terima kasih. akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya shalom. Katakan shalom. Harus lebih semangat lagi. Kita kembali lagi dalam Miracle Night Service di setiap hari Jumat ini. Saya percaya Tuhan akan melepaskan urapannya, kebaikannya, kemurahannya, damai sejahtera. Hadirat Tuhan akan membawa kesembuhan. Amin. Tadi saya lagi mempersiapkan firman. Tiba-tiba ada saudaraku WA saya. WA-nya seperti ini. Pak, saya dapat penglihatan. Tuhan segera memberi tsunami pertobatan di Indonesia. Tapi gelombangnya sekali dan besar. 2 hari yang lalu dia dapatkan ini. Dia mungkin dalam doa, mungkin dalam uji nyembah. Ditanya, cuma kok 1 kali hempasan gelombangnya ya Pak? Saya tanya kok sekali. Nah, sebelum saudaraku ini WA, saya sudah mendapatkan sesuatu tentang hal ini. Tuhan akan melepaskan tsunami kebangunan rohani, tsunami penuaian jiwa. Saya percaya di Indonesia ini akan mengalami tsunami pertobatan besar-besaran dari Sabang sampai Merauke. Akan terjadi pertobatan yang banyak sekali. Pasti banyak orang-orang akan datang seperti gelombang. Gelombang cukup 1 kali saja, itu sudah menghempas. Kalau kita lihat tsunami, 1 kali gelombang menghancurkan semua tempat, menghancurkan 1 kota. Tapi saya percaya ini gelombang yang sangat besar. Gelombang apa? Tsunami pertobatan. Saya percaya ada banyak pertobatan. Orang akan datang mencari Tuhan. Orang akan haus menanyakan keselamatan. Mereka akan mencari keselamatan. Mereka akan cari jalan bahwa Yesus Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka akan cari jalan dan mereka menemukan jalan itu, yaitu Yesus. Saya percaya penglihatan ini adalah konfirmasi buat saya. Konfirmasi buat saya. Karena gelombang ini bukan gelombang yang biasa. Gelombang yang sangat besar. Yang sangat besar, bergulung-gulung. Hanya 1 kali, kenapa? Ini waktunya buat Indonesia.
Indonesia adalah penuaian terakhir. Penuaian terakhir. Ini sudah zaman akhir zaman. Sudah kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Tuhan sudah ingin menjemput mempelainya. Sekarang waktunya bekerja melayani Tuhan untuk mencari jiwa. Katakan amin. Saya percaya Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Di mana tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Memperingati hari ulang tahunnya Indonesia. Saya percaya ada gelombang-gelombang yang Tuhan akan lepaskan buat Indonesia. Indonesia akan diselamatkan. Indonesia akan disembuhkan. Indonesia akan dipulihkan. Tanah-tanah di Indonesia akan disembuhkan nama Tuhan. Katakan amin. Saya sangat exciting sekali. Roh saya menyala-nyala. Saya melihat dan percaya sekali ini adalah perkataan dan pesan profetik buat Indonesia. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang mari nyalakan api Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita buka di Matius pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan katakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Orang yang sudah percaya Yesus dan mengaku Yesus dan percaya dalam hatinya, dia diselamatkan. Tapi langkah selanjutnya apa? Membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis katakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu, Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saya percaya setelah kita dibaptis oleh air, tidak cukup harus dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Langkah selanjutnya adalah harus dibaptis dengan api Roh Kudus. Kenapa api sangat penting dalam kehidupan kita? Kalau ada api Roh Kudus dalam hati kita, roh kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, kita pasti diubah sama Tuhan. Waktu api Roh Kudus memenuhi kita, kita terus tidak pernah lelah untuk ikut Yesus. Terus kembali kepada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula, habis-habisan buat Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh api Roh Kudus, hidupnya tidak akan sama lagi, menjadi berbeda dengan yang lain. Saya percaya inilah waktunya kita dibaptis oleh api Roh Kudus. Kita baca di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi hadirat Tuhan itu lambang dengan apa? Api, tiang api, tiang awan dan tiang api. Kalau kita dipenuhi dengan api Roh Kudus, di sini katakan apa? Waktu malam diterangi oleh api Roh Kudus. Sifat api Roh Kudus itu apa? Bersifat terang. Katakan bersifat terang. Api Roh Kudus itu adalah bersifat terang. Fungsinya untuk apa? Menerangi atau memberi terang saat keadaan gelap.
Yesaya 60 dikatakan, bangkitlah dan jadilah terang. Kegelapan menutupi bumi. Saya percaya kalau kita dipenuhi dengan api Roh Kudus, pasti otomatis kita akan menerangi kegelapan di dunia ini. Api sifatnya terang. Di dalam Mazmur 78 ayat 18 dikatakan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Supaya apa? Waktu orang Israel, waktu malam gelap. Bayangkan orang Israel berjalan di padang gurun. Di padang gurun tidak ada lampu jalan. Tidak ada tanaman apa, pohon-pohon tidak ada. Semua padang pasir. Kalau kita lihat, otomatis gelapnya sangat pekat. Tapi firman Tuhan katakan, karena ada tiang api, dia menuntun orang Israel sepanjang kawal malam. Supaya bisa melihat, ada terang. Waktu kita dipenuhi oleh api Roh Kudus, hidup kita, langkah hidup kita diterangi oleh api Roh Kudus. Katakan amin. Saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Pasti diubah oleh api kuasa Roh Kudus. Di Mazmur 105 dikatakan ayat 39, dibentangkannya lah awan. Tuhan membentangkan awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Roh Kudus hadir untuk memimpin dan menerangi langkah setiap hidup kita yang percaya sama Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak tersandung. Jaminannya kalau kita diterangi oleh api Roh Kudus, kita tidak akan tersandung dan tidak terjatuh. Amin. Kita pasti akan diterangi oleh api Roh Kudus. Saya tadi bertanya, apa api Roh Kudus Tuhan? Api Roh Kudus. Tuhan kasih contoh seperti ini. Api itu panas. Panasnya bukan main. Siapa yang berani pegang api? Kalau berani yang pegang api, wah luar biasa. Tapi orang kalau pegang api, panasnya bukan main. Bisa melepuh tangan, bisa mutung ya, istilahnya. Gosong, bisa gosong, bisa terbakar, bisa kesakitan. Kalau diri kita dipenuhi oleh kuasa api Roh Kudus, dikuasai oleh api Roh Kudus, saya percaya kuasa kegelapan tidak akan menyentuh kita. Iblis, setan, kuasa kegelapan tidak akan menyentuh kita. Siapapun tidak akan berani menyentuh kita. Kenapa? Karena kita penuh dengan api Roh Kudus. Kalau berani-berani musuh kita menyentuh kita, dia gosong, dia kebakar, kesakitan. Saya percaya malam ini Tuhan berikan api Roh Kudus supaya hidup kita diterangi oleh api Roh Kudus. Katakan amin. Jadi yang sifat api yang kedua yaitu membakar dan menjala. Yakobus pasal 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bayangkan, api kecil bisa membakar hutan yang sangat besar. Kalau nyalakan sedikit aja, itu menjalar. Semua pohon, semak duri, semua semak, rumput-rumput terbakar oleh api dan habis. Istilahnya, tidak ada sisa. Kalau kita dipenuhi api Roh Kudus, kita akan membakar segala yang tidak baik, membakar setiap kekecewaan, membakar setiap kepahitan, membakar setiap kesedihan, membakar setiap sakit penyakit. Kalau api Roh Kudus turun atas kita, saya percaya Tuhan akan bakar seluruh sakit penyakit
yang kita alami pasti terbakar habis dan kita akan menjadi sembuh. Katakan amin. Mari kita minta sama Tuhan hari ini, malam hari ini, minta dipenuhi Roh Kudus supaya menjalar. Orang yang dipenuhi api Roh Kudus, seseorang pasti menjalar apa? Ke sebelah. Kalau kita penuh api Roh Kudus, orang pun bisa jadi excited. Orang yang lemah pun jadi excited. Orang yang lesu pun jadi excited. Karena kehadiran kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, orang-orang yang belum kenal Yesus, waktu kehadiran kita, itu membawa semangat baru, membawa semangat hidup yang baru. Mereka yang lemah mungkin banyak persoalan, karena kehadiran kita membawa api Roh Kudus. Orang-orang akan bertanya dan minta doakan kita. Ada apa dirimu? Kok kehadiranmu membawa kesegaran, membawa semangat hidup? Mungkin mereka berpikir mau bunuh diri, udah putus asa, tapi karena kehadiran kita, mungkin teman kita atau teman sekerja kita di kantor, mungkin di luar yang tidak kenal Yesus, karena ada api Roh Kudus, tidak jadi bunuh diri. Mereka langsung apa? Ada semangat hidup karena kehadiran kita. Itu menjalar. Makanya sangat penting sekali kalau kita dipenuhi, dibaptis oleh api. Bukan hanya dibaptis dengan Roh Kudus. Firman Tuhan tadi Matius 3. Tapi juga apa? Dibaptis dengan api. Katakan amin. Di Mazmur 83 ayat 15 dikatakan, seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kalau kita dipenuhi dikuasai oleh api Roh Kudus, apa yang terjadi? Menghanguskan gunung-gunung. Gunung-gunung bicara masalah-masalah hidup. Mungkin masalah rumah tangga kah, masalah keluarga kah, masalah sakit penyakit kah, masalah pekerjaan kah, masalah keuangan kah. Tapi kalau ada api Roh Kudus, setiap masalah-masalah kita Tuhan selesaikan. Tuhan akan menghanguskan setiap gunung masalah kita. Karena apa? Ada api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Kalau dipenuhi dengan api Roh Kudus, hidup kita selalu tidak pernah menyerah, tapi berserah. Tidak akan pernah menyerah. Walaupun keadaan yang tidak enak pun tidak menyerah. Karena ada api Roh Kudus. Amin. Kalau kita penuh dengan api Roh Kudus, saya percaya itu akan menjalar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, sifat api adalah apa? Memanaskan, menghanguskan. Kita buka di Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Katakan, ikuti saya berkatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. Di dalam bahasa Yunani dikatakan Hotheos Emon Pul Katanisikon, yang artinya apa? Allah kita adalah api yang terus membara. Luar biasa. Allah kita adalah api yang membara. Membara di dalam hati kita. Membara cinta kita. Itu dibuat sama Tuhan. Itu api yang membara. Sehingga kita tidak tergoncangkan.
Kita tidak akan tergoncangkan. Karena apa? Api Roh Kudus ada di dalam kita. Kita nyalakan api Roh Kudus. Itu tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena api di dalam hati kita membara. Seperti katakan Allah itu. Allah yang membara. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan lepaskan api Roh Kudus. Supaya hati kita terus membara, membara, membara. Tidak pernah dipadamkan. Jangan padamkan roh. Apa yang membuat api roh kita padam? Karena kita apa? Pertama mungkin kita tidak mengampuni, tidak mau mengampuni bisa. Mungkin karena kita apa? Sakit hati. Mungkin karena kita apa? Tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, sifat api. Sifat api adalah tidak pernah puas. Di pasal Amsal pasal 30 ayat 16 dikatakan, dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Api ketika tidak dipadamkan akan terus menjalar dan terus menjalar. Ini yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk mengalami Tuhan terus menerus. Kalau kita dipenuhi oleh api Roh Kudus, kita dikuasai oleh api Roh Kudus, kita tidak pernah bosan baca firman Tuhan. Kita tidak bosan berdoa. Kita terus cari Tuhan. Tidak pernah lelah mencari Tuhan. Hati kita terus apa? Menyembah Tuhan. Keinginan terus. Kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kerinduan ingin dekat sama Tuhan. Tidak pernah puas. Tidak puas hari ini. Besok aku harus dapat. Itu orang yang dipenuhi oleh api Roh Kudus. Dia tidak pernah puas. Hari ini aku dapat. Besok aku harus lebih lagi 2 kali lipat. Itu orang yang dipenuhi oleh api Roh Kudus. Saya percaya. Api Roh Kudus akan memenuhi kita. Kita tidak akan pernah puas. Kita selalu haus dan haus dan haus. Katakan amin. Bagaimana api Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita? Yang pertama yaitu tidak lain, bangun kembali Pondok Daud yang sudah runtuh. Pondok Daud bicara tentang apa? Penyembahan, pujian dan penyembahan 24 jam. Daud memerintahkan imam-imam dan pegawai-pegawai semua, pemusik semua, menaikkan pujian penyembahan 24 jam di Pondok Daud. Waktu kita memuji, menyembah 24 jam seperti Pondok Daud 24 jam. Saya percaya api Roh Kudus itu akan menyala. Api Roh Kudus akan terus menyala, akan terus menyala. Penyembahan itu adalah artinya apa? Harus ada korban yang diberikan sama Tuhan. Di dalam Ulangan 16 ayat 16 dikatakan. Ulangan pasal 16 ayat 16 dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kalau kita mau menyembah Tuhan di Pondok Daun, bawa apa? Korban apa yang kita perlu? Jangan tangan hampa, bawa hati. Tuhan pengen hati kita. Berikan hati kita, hidup kita sebagai korban yang berkenan di hadapan. Waktu kita menyembah Tuhan, bawa hati kita. Kita menyembah Rabba Shandara. Waktu kita menyembah Tuhan,
hati kita mulai dijamah sama Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur, tidak kau pandang hina. Itu merupakan Tuhan suka dan berkenan. Karena kita bawa hati kita, bawa hidup kita, dan juga bawa apa? Waktu kita. Mari datang sama Tuhan dengan hati, dengan waktu kita, sesibuk apapun, sempatkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang di GBI Keluarga Allah ada Pondok Daud online. Sekarang 24 jam. Bisa di style di YouTube. Kita buka, kita ikuti, kita bawa menyembah. Di rumah-rumah saya percaya api itu akan membakar hati kita sehingga roh kita akan menyala-nyala. Bapak Gembala kita, Gembala sidang kita, Pak Obajar katakan Pondok Daud harus ada 1 juta. 1 juta yang ikut Pondok Daud. Wah, itu luar biasa. Kalau 1 juta orang aja mengikuti Pondok Daud, 1 juta orang aja masuk dalam Pondok Daud. Saya percaya 1 orang api, 2 orang api, sampai 1 juta api. Saya percaya Indonesia akan mengalami apa? Kebangunan rohani. Kenapa? Api itu membara. Setiap rumah-rumah ada Pondok Daud. Setiap rumah-rumah ada Pondok Daud. Pasti rumah itu akan dipenuhi dengan api Roh Kudus. Sehingga membakar. Saya percaya 1 kota, 1 bangsa, bahkan bangsa-bangsa akan dibakar oleh api Roh Kudus. Yaitu apa? Api kebangunan rohani, api penginjilan. Kita tidak tahu apa yang terjadi waktu 1 juta orang ini kita laku. Di rumah-rumah ada Pondok Daud. Saya percaya itu cepat menjalar. Kebangunan rohani itu pasti cepat sekali. Pasti banyak orang yang akan mencari Tuhan Yesus. Banyak orang akan ingin mengenal Yesus. Banyak orang akan menerima keselamatan. Katakan amin. Kita buka di Wahyu 3 ayat 7. Waktu kita naikkan pujian penyembah di dalam Pondok Daud. Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Katakan amin. Kuncinya di mana? Kunci Daud. Sorga bisa terbuka, bisa menutup. Karena apa? Ada seorang namanya Daud. Karena Daud membangun Pondok Daud. Dia suka memuji dan menyembah. Saya percaya waktu kita masuk dalam Pondok Daud, dalam memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru. Bukakan hal-hal kemustahilan, hal-hal mukjizat, pintu-pintu mukjizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesembuhan akan Tuhan bukakan waktu kita masuk dalam Pondok Daud, dalam pujian dan penyembahan. Saya baca di sini dia dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia dalam arti dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Kasih persaudaraan, kerukunan. Kalau kita mau memuji, menyembah bersama-sama di dalam Pondok Daud, ada apa? Kasih persaudaraan. Ada ayah, ada ibu, ada anak, bersama-sama bergandengan tangan memuji, menyembah Tuhan. Itu membawa api. Tuhan Yesus akan mencurahkan api Roh Kudus. Saya percaya, walaupun di gereja juga, kalau ada kerukunan, ada unity. Seperti jemaat di Philadelphia. Waktu kita naikkan pujian, penyembahan dan doa, pasti percaya Tuhan akan mencurahkan api
api Roh Kudus. Tuhan akan mencurahkan apinya, apinya. Dan kita akan membuka setiap pintu-pintu kemustahilan. Pintu-pintu keselamatan, pintu pertobatan atas kota ini. Amin. Saya sangat exciting sekali. Saya suka sekali dengan pondok. Saya suka sekali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ini hal-hal yang sangat luar biasa. Amin. Yang kedua, bagaimana api Roh Kudus menyala dalam hidup kita? Yang kedua, melayani Tuhan Yesus tanpa pamrih dan tulus. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Katakan amin. Waktu kita melayani Tuhan tanpa pamrih. Saya mau bicarakan ada melayani pekerjaan Tuhan, ada melayani hatinya Tuhan. Kalau kita melayani hatinya Tuhan, kita melayani apa maunya Tuhan. Melayani apa yang Tuhan inginkan. Apa yang diinginkan Tuhan? Jiwa-jiwa. Dia rindu keselamatan jiwa-jiwa. Dia rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Dia punya hati gembala. Dia rindu domba-domba. Domba-domba yang bertumbuh, domba-domba yang sehat. Dia rindu, itu kerinduan hati Tuhan. Itu kita layan. Kita punya kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa. Itu kita melayani apa? Melayani hatinya Tuhan. Saya percaya kalau waktu kita melayani hatinya Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati Bapa artinya apa? Dikasih penilaian sama Bapa dalam bahasa asli. Dikatakan seperti ini, dia kagum, dia senang. Dia katakan pasti di sorga Bapa katakan, anakku kamu luar biasa, kamu setia. Dia kasih apa? Penghargaan. Dia kasih upah. Sebagai tanda dia menghormati kita, melayani hatinya Tuhan. Saya percaya, kalau api Roh Kudus membakar, kita punya kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa. Katakan amin. Kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita rindu bangsa ini diselamatkan. Kita rindu kota Semarang diselamatkan. Kita rindu provinsi Jawa Tengah ini diselamatkan sama Tuhan. Kita rindu biarlah Jawa Tengah mengalami kesembuhan. Kita rindu kota Semarang ini aman, disembuhkan sama Tuhan. Saya percaya kalau kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, api Roh Kudus akan membakar kita. Api Roh Kudus akan terus membakar kita. Sampai kapanpun kita tidak akan lemah. Karena ada api Roh Kudus yang membakar hati kita. Saya percaya Tuhan akan lepaskan api Roh Kudus malam hari ini. Mari siapkan hati untuk menerima api Roh Kudus. Untuk menerima kuasa api Roh Kudus. Engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus. Mari nyalakan api Rohmu. Nyalakan api Roh Kudus. Roh Kudus curahkan api Rohmu. Baptis setiap anak-anakmu dengan api Roh Kudus. Baptis dengan api Roh Kudus. Orang dimanapun anak-anakmu ya Tuhan. Jemaatmu saat ini berada ya Tuhan. Tuhan curahkan api Roh Kudus. Curahkan api Roh Kudus. Ya ralabasandarabal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 a
Haleluya. Saya boleh undang WL The Singer. Ya ralaba syataka ralaba laba laba ya ralaba ralaba laba laba laba. Oh ralaba sandara lamu. Oh ralaba syek ya ralaba. Menyenangkanmu menyukakanmu terbakar oleh api cintamu menyenangkanmu menyukakanmu terusku bawaku dekat di hatimu menyenangkanmu menyenangkanmu menyukakanmu terbakar oleh api cintamu Yesus terbakar oleh api cintamu menyenangkanmu menyukakanmu oh Yesusku bawaku dekat di hatimu menyenangkanmu menyenangkanmu kami ingin menyenangkanmu ya Tuhan malam ini menyukakanmu hatimu ya Tuhan bakar kami dengan api cintamu api roh kudusmu ya Tuhan oleh api cintamu menyenangkanmu menyukakanmu oh Yesusku oh Yesusku bawaku dekat di hatimu mari musik lainkan lagu ini oh ralabasya karalabaralabas Tuhan aku berdoa ya Tuhan setiap anak-anakmu dibakar oleh api cintamu ya Tuhan Yes. dibakar oleh api roh kudusmu mari angkat kedua tanganmu engkau yang sakit saat ini dimanapun kau berada saat ini engkau yang sakit mungkin engkau punya keluhan sakit yang membuat engkau menderita mungkin ada di bagian lutut ada di bagian pinggang Tuhan akan melepaskan kesembuhan dan pinggangmu tidak akan sakit lagi Amen. dan lututmu tidak akan sakit lagi. Yes. Mungkin kau mengalami sakit di bagian kepala, sakit kepala, migrain, mungkin darah tinggi. Saya percaya Tuhan akan lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau saat ini dimanapun berada engkau sakit COVID-19. Tuhan akan sembuhkan engkau dari sakit penyakit. Hari ini terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman.
Oh Rabashandara, terima dengan iman. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Api Roh Kudus akan menyembuhkan sakit penyakit. Oh Rabatakara laba. Oh Rabasikiara laba. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Oh ralabara. Saya rasakan ada di mungkin bagian mata yang sakit. Tuhan sembuhkan matamu. Tuhan akan pulihkan matamu. Mungkin oleh katarak, oleh rabun. Oh ralabara. Mungkin matamu tidak melihat, tak bisa melihat bertahun-tahun. Hari ini Tuhan sembuhkan engkau. Matamu melihat, matamu melek. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh, melihat, dan kau melihat terang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Aku percaya ya Roh Kudus. Setiap anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit sudah disembuhkan sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Amin. Pemulihan mengalir. Ya, Tuhan. Pemulihan keuangan. Yes. Pemulihan rumah tangga. Yes. Pemulihan keluarga. Amin. Itu mengalir deras. Amin. Mengalir. Yes. Gelombang-gelombang Yes. kesembuhan. Tsunami kesembuhan itu pun mengalir. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau pulih. Yes. Sembuh. Jadi sembuh. Amin. Sembuh. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ya Tuhan. Mereka naik malam ini ya Tuhan. Kami akan berjumpa lagi Tuhan minggu depan. Saya percaya ya Tuhan malam ini sudah Tuhan berikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, yes. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kemuliaan, penghormatan, kekayaan hanya milik Tuhan. Selalu bagimu Tuhan puji-pujian. Haleluya. Sama-sama tuh katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Chandra untuk khotbahnya, firman-Nya. Kita akhiri acara Miracle Night Service malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Wulandari. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang beberapa waktu yang lalu yang kami alami. Beberapa tahun yang lalu kami menempatkan dana kami di 2 lembaga keuangan yang pada awalnya lancar-lancar saja, dan tiba-tiba kami mendengar bahwa kedua lembaga keuangan tersebut mengalami masalah dan terancam bahwa dana kami yang pada waktu itu nolnya 8 tidak dapat dicairkan. Kami terus berdoa waktu itu sama Tuhan. Kami berharap bahwa dana tersebut dapat dikembalikan kepada kami. Tapi seiring berjalannya waktu, kami mendengar bahwa masalah lembaga keuangan tersebut semakin hari semakin rumit. Tapi beberapa waktu yang lalu kami mendengar salah satu dari lembaga keuangan tersebut berjanji akan mengembalikan dana kami dengan cara mencicil. Singkat cerita, tahun lalu setengah dari dana kami yang ada di salah satu lembaga keuangan tersebut berhasil dicairkan, dan kemudian sisanya akan dikembalikan tahun depan, tepatnya tahun ini. Beberapa bulan yang lalu kami kembali mendapat kabar dari lembaga keuangan tersebut bahwa dana kami yang setengah itu dapat dicairkan pada bulan Juli. Kami terus berdoa sama Tuhan supaya benar-benar uang tersebut dapat dicairkan. Tapi menjelang awal bulan Juli kami kembali mendengar bahwa lembaga keuangan tersebut kembali bermasalah, sehingga terancam bahwa dana kami yang setengah itu tidak dapat dicairkan. Dan kami terus berdoa memohon kepada Tuhan. Terus kami terus menunggu sampai menjelang akhir bulan tidak ada kabar sama sekali, sehingga hilang harapan kami untuk bisa menerima dana kami yang setengah itu. Kami benar-benar pasrah
Meskipun kami tetap terus berdoa, berharap bahwa uang itu kembali. Menjelang akhir bulan, pada saat saya melihat mutasi rekening saya terkejut dan bahwa uang tersebut benar-benar cair, yang setengah. Saya bersyukur sekali, saya mengucap syukur, saya senang sekali pada waktu itu, saya mengucap syukur pada Tuhan. Dan dari situ kami terus berdoa untuk lembaga keuangan yang satunya, yang dimana dana kami sampai saat ini belum ada kabar lagi. Dan kami akan terus selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dari peristiwa tersebut yang kami alami itu, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah mengembalikan apa yang menjadi hak kami, apa yang sudah Tuhan tetapkan menjadi milik kami. Tidak seorang pun yang dapat mengambilnya. Walaupun itu melalui proses yang panjang yang harus kami lalui, tapi tetap Tuhan akan kembalikan apa yang menjadi hak kami. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap terus berharap dan berharap kepada Tuhan, bahwa pengharapan pada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, pasti akan Tuhan selesaikan pada waktunya. Demikian kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.